tanpa berlama-lama ya, kita punya waktu sekitar 1 jam ke depan ya, kita hiasi ya siang hari ini kita untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, kurang lebih sekitar 1 jam insya Allah ya. Sekarang kita masuk ayat 5 surah Al-A'la. Tadi pagi kita baru bahas sampai ke ru, baru sampai ke ru. Nah, sekarang kita akan bahas ke huruf yang ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan. Ya, kita agak izin zoom sedikit. Oke. Kita akan masuk ke dalam bahasan huruf yang kita tandai dengan warna hijau. Kalau teman-teman mendapati ada huruf yang seperti ini, dia bentuknya seperti mangkok, lalu di atasnya ada titik 3 seperti ini nama asli hurufnya adalah huruf apa? Nama asli hurufnya adalah huruf tha. Ya, apa? Nama asli hurufnya adalah huruf tha. Ya. Nah, huruf tha ini, teman-teman sekalian, ya, dia dilafalkan masih banyak orang keliru. Kadang-kadang banyak orang melafalkannya jadi huruf sa, ya, jadi huruf sin gitu ya. Banyak juga yang melafalkan jadi huruf shin. Nah, ya. Nah, ini huruf shin. Nah, kalau teman-teman melafalkan ini kadang-kadang jadi wusya. Nah, itu keliru. Atau teman-teman melafalkannya jadi huruf sin. Wusa. Nah, itu pun keliru. Karena itu beda huruf. Nah, ingat ya, ini kesalahan yang besar. Pokoknya kalau teman-teman kesalahannya sudah menukar huruf antara yang satu dengan yang lainnya, maka itu kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau teman-teman tertukar hurufnya antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, berarti itu sama dengan teman-teman sudah merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya. Ya, makna ayat bisa tergadaikan, jadi berubah nanti. Maka jangan sampai keliru, ya. Jangan kita baca menjadi huruf sin, ya. Wusa. Enggak, jangan juga dibaca menjadi huruf shin. Wusya. Oke, maka bagaimana cara melafalkan huruf tha? Baik, perhatikan baik-baik ya teman-teman. Huruf tha itu dilafalkan persis sebagaimana teman-teman tahu huruf ini enggak? Teman-teman tahu huruf ini enggak? Ini hurufnya huruf apa nih? Nah, tuh, ini huruf apa namanya? Ada yang tahu nggak? Huruf yang di atas saya ini, nah ya, ini yang warna hitam nih. Nah, yang ini nih, nah, ini huruf apa namanya? Ini namanya huruf apa? Namanya adalah huruf. Nama hurufnya. Bukan, nggak ada huruf yang namanya za. Nggak ada. Ini namanya huruf. Nah, harus tahu ya nama asli hurufnya ya. Ini namanya adalah huruf zal. Oke. Sip. Zal, nama asli hurufnya zal, bukan za. Ya, ingat tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf za. Oke. Nah, huruf za ini dilafalkan persis sama seperti kita melafalkan huruf zal. Makhrajnya sama. Tempat keluar hurufnya itu sama. Ya, tempat keluarnya sama. Oke, kita coba bahas ya. Nih, oke. Nah, perhatikan ya. Tuh, jadi huruf tha dan huruf zal itu dia dilafalkan dengan cara yang sama. Ya, dari mana? Dari ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya, dari ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas kita. Ya, nah saya contohkan. Jadi huruf tha dan zal itu dilafalkan sama. Wadzu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Seperti apa itu, Bang? Nah, perhatikan ya. Huruf tha dan huruf zal dilafalkan sama. Ujung lidah kita sentuhkan. Jadi bukan digigit. Huruf tha dan huruf zal itu bukan digigit ujung lidahnya. Kenapa? Kalau huruf tha dan huruf zal dilafalnya betul-betul digigit, maka nanti ada sifat yang hilang dari keduanya. Ya, apa sifat yang akan hilang? Huruf tha dan huruf zal dia akan tertahan suaranya. Harusnya dia mengalir suaranya. Ya. Oke. Nah, jadi cara melafalkannya begini. Ujung lidah kita, perhatikan, kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas kita. Ya, ini huruf zal dulu nih. Za. 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 Ya. Maaf. Nah, ya. Za. Kalau huruf sa sama. Sa. 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 Sama persis. Ya.
Bang, kalau misalnya huruf sa dan huruf zal dilafalkan sama persis, lalu apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah kalau misalnya huruf zal, teman-teman sekalian, perhatikan. Kalau huruf zal, dia sifatnya jahar. Dia tidak mengalirkan hembusan angin, tidak mengalirkan nafas. Kalau huruf sa, dia hams, dia mengalirkan nafas. Itu aja bedanya. Sisanya huruf sa dan huruf zal itu sama persis. Sisanya sama. Huruf sa, oh berarti beda di sifat betul. Jadi huruf zal dan huruf sa itu cara melafalkan tebal tipisnya, tipis sama-sama tipis, mereka sama. Cuman yang membedakan kalau huruf sa dan zal itu dari segi nafas. Kalau huruf zal dia tidak mengalirkan nafas, za, 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 za. Kalau huruf sa, sa, sa. Nah, begitu. Ya, Ustadz tolong ajarin cara baca ha, apakah memang tidak terdengar? Ya, tidak terdengar. Ya, gimana tuh? Ha, apa? Saya sering was-was. Tidak terdengar seperti apa maksudnya? Ya, oke, kita fokus dalam bacaannya sedang kita bahas ya. Oke, lanjut. Jadi huruf sa dan huruf dal itu sama, cuman bedanya kalau huruf dal dia tidak mengalirkan nafas. La hanya mengalir suara saja. Zazizu az. Saya contohkan lagi ya. Perhatikan. Zazizu az. Kalau huruf sa dia mengalir nafas. Sasisubas. Waalaikumsalam. Selamat bergabung ya buat teman-teman yang mungkin baru bergabung. Paham sampai sini? Kita lanjutkan kembali. Semangat ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau dia dilafalkan sama, cuman bedanya kalau zal dia hanya mengalir suara za. Tapi kalau sa dia huruf zal yang dibocorin nafasnya. Jadinya wusa sa. Ya. Jelas sampai sini? Bisa diikuti atau tidak? Ya. Oke, ya. Paham ya? Sip. Faja'alahu ghusa. Oke, sa-nya dia berharokat baris atas. Oke, kita tandain dulu ya. Kita bahas satu persatu ya. Nih, kita fokus di yang ini dulu nih. Nah, saya tandai dengan warna hijau. Nah, huruf sa-nya di sini berbaris atas. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Ya, saya izin tulis. Namanya adalah harokat fathah. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya. Maka huruf ta-nya di sini kita lafalkan tidak dengan vokal I. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Ya. Lalu dia dibaca tidak dengan vokal Masya Allah. Dia tidak dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah. Tapi huruf ta di sini kita baca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat fathah baris atas, dia mesti dibaca basicnya dengan vokal A. Oke? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah, lalu vokal yang keluar adalah vokal A, maka huruf tersebut adalah huruf yang karakternya tipis. Gitu ya. Karena huruf-huruf tipis itu ketika dia berharokat fathah, bunyi vokalnya adalah sesuai dengan dasarnya, yaitu vokal A. Bang, emang kalau huruf tebal dilafalkan seperti apa? Nah, kalau huruf tebal, dia itu dilafalkan seperti ini teman-teman. Huruf tebal itu, dia vokalnya bukan A ketika fathah, tapi vokalnya condong ke vokal O. Ya, oke. Maka, kalau kita nemu ini, ada huruf-huruf yang dia ketika fathah, dibacanya vokal O. Maka tandanya dia adalah huruf yang tebal. Contohnya, ya, contohnya huruf so. Apalagi? Huruf bo. Apalagi? Huruf to, apalagi huruf wo, dan semua huruf-huruf yang teman-teman dengar dan teman-teman lafalkan dia vokalnya adalah O, maka dia itu adalah huruf yang tebal. Makanya vokalnya bukan A kan ketika fathah, tapi O. Nah, itu adalah huruf yang tebal. Itu basicnya dulu ya. Tapi kalau misalnya vokalnya A, dia adalah huruf yang tipis. Ya, apa saja? A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya, za, gitu ya. Oke. Sip. Jelas sampai sini teman-teman? Coba jelas, difahami sedikit-sedikit, difahami pelan-pelan, diikuti bertahap, ya.
Diikuti bertahap, step by step. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Sudah ya, beres ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita, teman-teman kalau ngaji pengen sempurna nggak? Teman-teman, kalau teman-teman ngaji pengen disempurnakan nggak atau pengen asal lewat saja? Saya pengen nanya nih, kalau teman-teman ngaji nih, kan kalau masalah dunia kita pengen yang paling baik. Coba masalah ngaji pengen seadanya atau pengen yang paling sempurna? Apa yang kita mampu? Pengen. Oke, bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia dalam keadaan tipis? Nah, atau kita balikin, bagaimana cara kita melafalkan huruf tipis yang dia berharokat fathah vokal A? Caranya dengan cara BM, dengan cara BMSS, ya. Apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Oke, sekarang kita bahas ya pelan-pelan. Jadi gini, banyak di antara kita kalau ngaji itu dia seperti orang sedang bergumam. Ya, jadi ngajinya nggak jelas, artikulasinya tidak terjelaskan. Kenapa? Karena ada bagian harokat-harokat yang tidak tersempurnakan. Contoh nih ya, ngaji yang dia tidak tersempurnakan harokatnya itu seperti apa? Oke, perhatikan. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Coba jujur, siapa di antara teman-teman yang ngajinya masih seperti itu? Maka itu sudah bagus. Ya. Tapi kurang sempurna. Kenapa? Teman-teman bisa dengar sendiri. Ngajinya si artikulasinya, si vokalnya itu tak terlalu jelas. Jadi seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Maka penting sekali untuk kita bisa menyempurnakan pelafalan harokatnya. Ya, nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Ya, itmamul harokat, kesempurnaan harokat. Nah, kalau harokat kita sempurnakan, saya yakin deh nggak akan ada yang ngajinya dia seperti orang yang bergumam seperti tadi. Contoh emang kalau misalnya itmamul harokatnya tersempurnakan seperti apa? Baik, saya izin tampilkan lagi. Silakan teman-teman simak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh, jadi si artikulasinya lebih jelas, A I U-nya lebih jelas gitu ya. Nah, sekarang yang sedang kita bahas adalah bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia dalam keadaan tipis, maka dia harus dibuka mulut, BM itu buka mulut, SS itu sambil senyum. Oke, jadi gini. Di sini kita lihat ya harokatnya harokat fathah. Nah, sempurnanya harokat fathah itu harus buka mulut. Wal maftuhu bil fathi fham. Ya, jadi jangan sampai nih teman-teman ketika melafalkan huruf berharokat fathah, bibirnya cuma mingkem-mingkem saja. Mingkem-mingkem doang. Atau misalnya ketika teman-teman melafalkan huruf yang tebal, ya, vokalnya oh kan kalau tebal ketika fathah teman-teman monyong mulutnya. Contoh begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ya. Jadi mau dia vokal A kayak gitu ya. Ketika fathah berarti kalau vokal A huruf tipis. Mau dia vokal O kayak ketika fathah berarti dia huruf tebal. Dua-duanya cukup teman-teman baca buka mulut saja. Bil fathi fham, dengan membuka mulut. Ya. Perhatikan vokal A dan O-nya ya. Lihat ya, nggak ada yang monyong, nggak ada yang mingkem. Saya lihat nampak samping begini biar terbuktikan oleh teman-teman. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan vokal A dan O-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak yang monyong? Pasti nggak ada. Ya, karena atau ada nggak yang mingkem? Enggak, karena sempurnanya fathah itu disempurnakan dengan membuka mulut. Ya. Oke. Lalu kalau dia misalnya fathahnya vokal A, kita udah tahu Bang, untuk menyempurnakan fathahnya dia dibuka mulutnya. Nah, bagaimana untuk menjaga kadar tipisnya? Nah, oke, kita bahas dulu gini teman-teman.
huruf-huruf yang dia dibaca dalam keadaan yang tipis, jadi ada dua sifat yang selalu menyertai huruf-huruf tipis. Ya, oke. Yang pertama, ya, yang pertama, huruf tipis itu dia punya sifat yang disebut dengan istifal. Yang kedua, dia punya sifat yang disebut dengan infitah. Oke, kita bahas satu-satu. Apa itu istifal? Apa itu infitah? Istifal artinya adalah pangkal lidah kita. Jadi kalau kita, teman-teman perhatikan baik-baik, kalau teman-teman ini kita ibaratkan adalah lidah, ini adalah bagian ujung lidah kita, ini adalah bagian tengah lidah kita, dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Nah, huruf-huruf tipis itu, pangkal lidah atau alias lidah terdalamnya itu, dia tidak naik ke langit-langit seperti ini. Dia nggak naik begini, tapi dia PLT. Pangkal lidah terhampar atau pangkal lidah turun. Istilah tajwidnya adalah istifal. Oke, Bang, emang kalau misalnya dia pangkal lidahnya naik begini, emang kenapa? Itu miliknya huruf-huruf yang punya karakteristik tebal. Huruf-huruf yang tebal itu kebalikan dari huruf tipis, yaitu pangkal lidahnya naik. Nama sifatnya apa, Bang? Nama sifatnya adalah isti'la. PLN, sering kita sebut dengan PLN. Pangkal lidah naik. Nah, gitu. Ya, pangkal lidah naik. Nah, pangkal lidah naik ini pada huruf tebal inilah yang membuat bunyi vokal A yang harusnya keluar dari harokat fathah, tapi ketika huruf tebal dilafalkan, karena dia punya sifat pangkal lidah naik, itulah yang membuat vokal A fathah berubah menjadi O pada huruf tebal. Ya, makanya dia kan nggak perlu monyong. Kenapa? Karena yang membuat dia tebal itu adalah pangkal lidah yang naik. Contoh, su, tuh, su, nggak pakai monyong kan? Dia cuma buka mulut saja, fathah. Su. Nah, vokal O-nya itu dihasilkan karena PLN tadi, pangkal lidah naik. Su, bu, tu, wu. Nah, gitu ya. Jadi bukan so, soto. Enggak. Jadi kalau teman-teman seneng makan soto ayam misalnya ya. Kalau ada mamang-mamang lewat, Mang, beli soto ayam. Nggak gitu. Kalau teman-teman lagi belajar tajwid, Mang, beli soto ayam. Harus tebal, pakai huruf sod dan huruf to. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau ternyata si mamangnya tahu, ya, tahu tajwid, salah, nggak, bukan soto, tapi soto. Ah, gitu. Ya. Jadi harus dilafalkan tanpa monyong. Nah itu ya, kembali lagi. Jadi kembali lagi ke huruf tipis. Jadi huruf tipis itu dia pangkal lidahnya terhampar sehingga bunyi vokal A-nya lebih jelas. Nah, bukan hanya sifatnya istifal saja pada huruf tipis, tapi dia punya sifat yang namanya adalah infitah. Infitah itu aula mulut, rongga mulut kita terbuka. Jadi antara lidah dengan langit-langit mulut itu dia berjarak, ya. Jadi nggak naik lidahnya, tapi berjarak, ada rongga mulut, ada aula mulut di sana, ya, terbuka dia. Nah, itulah yang disebut dengan sifat infitah. Oke. Nah, sifat istifal dan sifat infitah ini yang dimiliki oleh huruf tipis itu biasanya akan lebih tersempurnakan bila kita analogikan seperti tersenyum. Maka saya selalu bilang huruf tipis itu, ya, poinnya sebenarnya bukan di senyumnya, tapi biasanya dengan kita tersenyum, sifat istifal dan infitah pada huruf tipis itu lebih tertunaikan. Oke, sekarang kita coba. Perhatikan. Sekarang saya izin coba contohkan kepada teman-teman sekalian, ya. Perhatikan, kalau kita tadi yang kita bahas di sini adalah huruf sa, ya. Huruf sa. Nah, sekarang coba kita lafalkan huruf sa, tapi cuman buka mulut saja. Bagaimana pelafalan dan bunyinya? Perhatikan. Faja'alahu ghusa sa. Ini hanya buka mulut saja. Sa. Sekarang kita coba lafalkan dengan senyuman sedikit. Faja'alahu ghusa sa. Bedakan antara sa dengan senyuman sedikit dengan sa. Beda nggak bunyinya? Ya, beda nggak antara dia yang buka mulut saja sa dengan dia agak senyum sa.
Beda ya. Nah, itu makanya kenapa kita bilang kok sambil senyum sih? Sambil senyum ini untuk memancing sifat istifal dan infitah pada huruf tipis tertunaikan sehingga kadar tipisnya lebih berasa. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sip. Faja'alahu sa. Ya, fathahnya sempurnakan, vokal A-nya jaga, kadar tipisnya dijaga. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Aduh, maaf ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang huruf sa-nya dan harokatnya sudah kita bahas. Sekarang kadar panjang sa-nya. Sa-nya dibaca berapa harokat teman-teman sekalian? Apakah 1 harokat? Apakah 2 harokat? Apakah 4 harokat? Apakah 5 harokat? Apakah 6 harokat? Coba, ada yang tahu? Oke. Nah, ini ya terjadi perbedaan pendapat ya. Oke, kita bahas teman-teman sekalian. Jadi, ini hukum tajwidnya namanya adalah, kita tulis ya. Kita izin tulis. Nama hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Ya. Mad wajib muttasil ini boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Ya. Oke. Maaf. Kok salah. Tuh, nggak konsen. Boleh dibaca 4 atau 5. Ah, begitu maksud saya, ya. Oke. Nah, apa itu mad wajib muttasil? Oke, sebelumnya kita hilangkan dulu tanda alis, biar kita nggak berpatokan sama alis dulu. Ya, saya izin hilangkan tanda bendera, layar atau alis atau pedangnya di sini. Nah, biar kita pure mendapati keadaan yang dasarnya. Mad wajib muttasil itu rumusnya seperti apa? Baik, perhatikan. Ya, saya tandai dengan pertama rumusnya saya tandai dengan warna hijau. Di sini ada huruf berharokat fathah ya, berjumpa dengan alif. Oke, teman-teman silakan jawab di kolom komentar. Kalau ada fathah yang dia berjumpa dengan alif, maka apa hukum tajwidnya? Ada yang tahu atau tidak? Kalau ada fathah berjumpa dengan alif, kira-kira apa hukum tajwidnya? Oke ya, itu disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad asli pun boleh, sah-sah saja ya. Oke, tapi saya izin tulisnya mad tabi'i ya. Oke, jadi jangan bertengkar, bukan mad tabi'i, ini mad asli, sama, boleh ya. Oke, jadi rumus pertama yang terdapat dalam mad wajib muttasil itu adalah mad tabi'i. Ya, lalu selanjutnya mad tabi'i plus mad tabi'i ditambah apa sama dengan mad wajib muttasil. Nah, kita lihat di sini. Teman-teman, ini huruf apa? Saya kasih tanda warna merah ya. Ini huruf yang saya blok dengan warna merah ya, dengan bulatan atau lingkaran berwarna merah. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf hamzah. Oke, saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf hamzah. Ah ya. Oke. Nah, ini rumusnya. Kalau ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah, itu mad wajib muttasil. Belum tentu. Kok belum tentu, Bang? Harus dicek dulu. Apakah mad tabi'inya dengan hamzah dalam kosakata atau mufrodat atau kalimat bahasa Arabnya mereka memang terdapat dalam satu kata yang sama atau terpisah. Nah, ternyata wusa'an itu satu kata yang sama. Ya, atau satu kalimat yang sama. Maka bertemunya mad tabi'i dengan hamzah pada kata yang sama, yang memang dia hakikat dasar katanya memang tidak terpisah antara wutha dan an, tapi memang wutha'an itu satu kesatuan kata, ya, maka itulah mad wajib muttasil. Ya, jadi mereka terdapat dalam satu kalimat yang sama, atau kita tulis satu kata ya, satu kata yang sama. Kalau mereka terpisah, emang kenapa, Bang? Nih ya, kalau mereka terpisah, nih contohnya ya, nih di sini kita mendapati, perhatikan ya, ada huruf berharokat kasroh, iya nggak? Bertemu dengan ya sukun. Ini juga sama kan mad tabi'i ya. Nah ya, betul nggak? Bentar ya, ini kita coba tandainya begini. Nah ya, oke. Nah, kasroh berjumpa dengan ya sukun itu mad tabi'i kan? Berjumpa dengan apa nih? Berjumpa dengan hamzah juga kan? Nih hamzah. Ya.
Oke, mad tabi'i berjumpa dengan hamzah sama nih, tapi mereka terdapat dalam memang kata yang berbeda atau terdapat dalam kalimat yang terpisah. Mad tabi'inya terdapat dalam kalimat alladzi, hamzahnya terdapat dalam satu kesatuan kalimat akhraja. Alladzi dan akhraja berjumpa mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah pada kalimat yang terpisah. Nama hukum tajwidnya di sini apa? Mad jaiz. Ya, mad jaiz munfasil. Ya, munfasil itu diambil dari kata infisol. Infisol itu terpisah. Ya, apa yang terpisah? Mad tabi'i dengan hamzahnya. Nah, kalau mad tabi'i, kalau mad jaiz munfasil, itu dia dibaca 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. Cuman keumuman di kita tetap memakainya 4 atau 5 harokat. Paham ya? Nah, jadi kalau ini apa? Coba saya pengen nanya teman-teman. Kalau ini apa? Illa masya sya'a. Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Ini adalah mad wajib mutasil. Kenapa? Karena mad tabi'inya dengan hamzah memang satu kata yang sama. Sya'a itu tidak terpisah. Sya'a itu memang kalimat yang tersambung antara sya dengan a-nya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya perbedaannya kalau kita pengen, Bang, saya kan belum bisa kaidah bahasa Arab. Misalnya saya belum ngerti bagaimana kita udah tahu secara mendasar, secara teori kita udah tahu. Tapi bagaimana cara kita bisa memastikan dia tersambung atau terpisah? Caranya ada 2 cara sebenarnya, ya. Cara yang pertama, teman-teman lihat dari bentuk hamzahnya. Kalau bentuk hamzahnya adalah hamzah duduk seperti ini atau seperti menyerupai kepala ain hamzahnya, maka ini sudah pasti mad wajib mutasil. Ya, artinya mad tabi'inya dengan hamzah satu kata yang sama. Oke. Tapi kalau misalnya hamzahnya bentuknya seperti alif atau hamzah berdiri, ya, maka ini adalah mad jaiz munfasil. Tandanya artinya mad tabi'i dengan hamzahnya dia terpisah. Ya, oke, coba sampai sini paham atau tidak teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Bisa diikuti atau tidak? Boleh komen ya. Bisa diikuti? Oke, bisa diikuti ya insya Allah ya. Oke, baik. Nah, ya Allah, semoga kita dimudahkan dalam pembelajaran ini ya. Kita bermohon kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, sehebat apapun kalau nggak ada izin Allah, ya, kalau nggak ada rahmat Allah kayaknya susah teman-teman. Ya, kalaupun sekarang kita masih kesulitan, yang terpenting kita semakin cinta dalam belajar baca Quran. Itu kan rahmat, nikmat loh dari Allah ya. Oke. Malam nanti jam berapa live-nya Ustadz? Malam nanti kita ba'da isya seperti biasa. Semoga jam 8 kita sudah mulai. Paling lambat jam setengah 9. Kalau di atas jam setengah 9 kita belum mulai, berarti kita nggak live. Ya, buat teman-teman yang mau nungguin sampai akhir live ini, nanti teman-teman bisa dapetin masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita ya. Oke, bisa dapetin kesempatan untuk masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita free. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, oke, Bismillah. Jadi nanti yang nungguin sampai akhir sekali lagi bisa masuk ke dalam komunitas Majelis Bedah Tajwid kita, teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, itu sudah ada 11.000 member. Jadi teman-teman di sana bisa dapetin rekaman live kita, ya, notifikasi setiap kita live, informasi kajian tahsin offline online kita dan yang lainnya. Ya. Oke, caranya gimana? Tungguin sampai akhir. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Faja'alahu ghutha'a. Nah, jadi dia dibaca mad wajib mutasil boleh 4 atau 5 harokat. Silakan teman-teman tinggal pilih saja. Gitu ya. Mau 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. Bang, kadar 4 harokat itu sepanjang apa sih? Gitu ya. Kadar 5 harokat itu sepanjang apa sih? Nah, jadi cara menentukan kadar panjang harokat itu, teman-teman sekalian, contoh misalnya teman-teman mau dibaca berapa harokat wajib mutasilnya. Misalnya teman-teman pengen baca 4 harokat. Nah, berarti seperti melafalkan kadar huruf tersebut sebanyak 4 kali. Faja'alahu ghuthasasaan ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Kalau 5 harokat,
berarti seperti kadar melafalkan sa-nya sebanyak 5 kali pelafalannya. Faja'alahu ghuthasasasasaan ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kita lanjutkan kembali ya teman-teman sekalian ya. Oke, sip. Jadi ini weekend sekarang saya nggak lagi kemana-mana ya, lagi nggak ada acara main sama keluarga. Tapi besok mungkin siang kita nggak ada live ya, gitu. Nah, jadi kita hiasi untuk belajar bareng-bareng ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Faja'alahu ghutha'an. Nah ya, beres ya. Ini ada yang mau foto, foto dulu. Kalau teman-teman rasa ini penting, tinggal teman-teman foto aja. Beres ya. Sudah ya, beres ya. Ini nggak ada yang mau foto lagi ya. Oke, saya izin hapus. Hapus ya. Oke, sip. Nah, mad wajib mutasil ditandai dengan ombak atau pedang atau apa tuh namanya? Alis yang seperti ini. Kalau mad jaiz dia alisnya lebih ramping. Tuh ini mad jaiz ya, tuh. Bedakan bentuk alisnya ya. Tuh, ini lebih tegas ya si alisnya. Oke. Ustadz bisa spill gamisnya nanti di akhir. Gamis ini nggak kita jual ya, tapi nanti ke depannya yang nanya gamis, yang nanya apa yang saya pakai gitu ya. Nanti kita akan coba tampilkan di akhir tapi ya kalau pengen punya samaan. Oke, baik kita lanjutkan teman-teman sekalian ya. Faja'alahu ghutha'an. Nah, ada yang bilang layar boleh, mau bilang layar boleh gitu ya, mau bilang pedang, mau bilang ombak, mau bilang alis mangga. Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke huruf yang ini ya. Teman-teman, coba tadi apa ini hurufnya? Nama hurufnya apa nih? Ini namanya adalah huruf hamzah ya. Namanya adalah huruf hamzah ya. Nah, huruf hamzah ini dilafalkan sama selayaknya kita melafalkan a i u. Udah, huruf hamzah itu ya, jadi huruf yang sering kita baca ketika ngaji a i u. Misalnya ketika ngaji kita baca a'udzu billahi minasya a'u a-nya itu adalah hamzah. Atau misalnya illal musallin, illa i-nya itu adalah hamzah. Oh, bukannya alif ya bang? Alif itu, teman-teman sekalian, tidak berbunyi kecuali hanya untuk memperpanjang durasi baca saja. Jadi teman-teman hati-hati ya, yang bunyinya a, i, u itu bukan alif. Alif itu hanya untuk memperpanjang bacaan. Makanya ada mad tobi'i atau mad jaiz itu kan pasti ada fathah ketemu alifnya dulu. Fathah ketemu alif. Nah, alif itu gunanya untuk memperpanjang bacaan, bukan untuk dibaca sendirian. Alif itu tidak mandiri. Alif itu harus numpang sama huruf berharokat fathah sebelumnya nih. Contohnya yang tadi ya. Nih ini alif nih. Ini alif. Ini kan berharokat, ada alis-alis itu bukan harokat. Ini tanda mad, tanda panjang ya. Tuh alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Karena fungsi alif ini hanya untuk memperpanjang huruf sebelumnya yang ada harokat fathahnya. Ah, ya. Paham sampai sini ya? Oke. Sip. Jadi ini namanya adalah hamzah. Dibaca senatural teman-teman melafalkan a, i, u. Beres ya. Oke, sekarang hamzahnya di sini kita lihat. Di atasnya, lihat teman-teman. Di atasnya ada baris atas, di atasnya ada baris atas 2. Nah, kira-kira nih, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas 2 seperti ini nama harokatnya harokat apa teman-teman? Nama harokatnya kita sebut dengan harokat fathah, tapi karena baris atasnya 2 maka fathahnya fathah tain. Ya, fathahnya fathah tain. Ada yang bilang fathah tanwin, boleh. Ada yang bilang fathah tain, boleh. Ada yang bilang tanwin fathah, boleh. Silahkan ya. Oke, nah kalau ada huruf yang berharokat fathah tain, maka dia mesti dibaca dengan vokal apa teman-teman? Ya, kalau ada huruf berharokat fathah tain, maka huruf tersebut mesti dibaca dengan vokal an, ya, dengan vokal an, ya. Oke, ya, maka di sini hamzahnya asalnya dibaca a kan, kalau harokatnya 1 a. Tapi karena dia baris atasnya 2, maka dia jadi an begitu, ya. Nah, oke. Sip. Maka ketika kita baca
faja'alahu ghutsaan gitu. Ya, jelas teman-teman sekalian? Sip. Nah, sekarang kita lihat di sini ada fathah tain kan ya. Kita geser dulu ke sini biar lebih enak. Nah, ada fathah tain lalu dia berjumpa dengan apa nih? Ah, ya. Ini menarik. Ini hamzah. Ini huruf apa ini? Ayo, ayo teman-teman ya. Huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ayo, ayo, ayo. Ah, kan, baru kita bahas tadi. Kan, baru kita bahas tadi. Kan, masih ada yang tetot. Ayo, ayo, baru kita bahas tadi. Ini namanya apa? Ini namanya bukan alif. Ah, ayo, mana yang jawab alif? Oke, kita lakukan penilangan ya. Teman-teman yang bilang ini alif, ini bukan alif sahabatku sekalian. Bukan alif, yakinilah itu bukan alif. Kenapa? Karena alif tidak mungkin berharokat. Kan tadi saya bilang, ayo, ayo nih. Alif itu contohnya ini tadi ya. Alif itu, perhatikan, dia di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Karena fungsi alif hanya untuk memperpanjang huruf sebelum alif yang dia berharokat fathah. Ayo. Nah, maka ini namanya apa? Kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif, tapi dia berharokat, itu namanya adalah hamzah juga. Cuma beda bentuk, tapi sama-sama hamzah nggak? Sama. Sama-sama hamzah. Ya, oke. Saya izin tulis ya. Saya izin tulis. Hamzah. Ya, nama lengkapnya Hamzah Qot'i atau Hamzah Qoto'. Dia dibaca hamzah, ini tuh hamzah. Ini hamzah, cuman beda bentuk saja. Oke? Nah, Ustaz, kok saya gampang lupa ya, nggak masalah. Gampang lupa berarti teman-teman biar membuat teman-teman terus semangat belajar, dapat pahalanya double-double. Orang-orang yang masih kesulitan dalam belajar baca Quran, terbata-bata, ketika diucapkan, dilafalkan hurufnya tapi dengan salah, oh itu bukan dosa kalau dalam rangka belajar, tapi double pahalanya. Allahu Akbar. Masya Allah, begitu cintanya Allah terhadap kita yang mendekat kepada Allah dengan segala keterbatasan kita. Ya, jadi sayang kalau teman-teman baca Al-Quran ya, cuman baca Latin misalnya, boleh, tapi dibaca juga huruf hijaiyahnya, dipelajari juga ya. Oke, sip. Sayang teman-teman, seriusan deh ya. Nah, di sini berarti kita lihat ya, ada fathah tain berjumpa dengan huruf hamzah. Sepakat ya? Oke, ada fathah tain yang berjumpa dengan huruf hamzah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau ada fathah tain baris atas 2 ketemu sama huruf hamzah, kira-kira ini hukum tajwidnya namanya apa ya? Ada hukum tajwid apa di sana? Ya, nih, ya perhatikan. Saya izin. Nah, lihat ya. Di atas ada fathah tain. Di atas saya nih, lihat. Di atas saya nih ada fathah tain nih. Tuh, di atasnya ada fathah tain berjumpa dengan hamzah. Apa hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah idhar apa? Harus jelas. Idhar tuh ada idhar syafawi, ada idhar mutlak, ya, ada idhar halqi. Yang mana nih? Idhar yang mana nih? Idharnya adalah idhar halqi. Oke, ya, saya izin hapus dulu tulisan yang di atas. Ini, ya, nama hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Saya izin tulis ya, teman-teman ya. Jadi bukan idhar saja, betul idhar, tapi idhar apa? Jadi belum sempurna tadi jawabannya secara kaidah, ya. Namanya hukum tajwidnya adalah idhar halqi. Oke, idhar halqi. Apa itu idhar halqi teman-teman sekalian? Baik, kita akan coba pelajari bareng-bareng. Apa itu idhar halqi? Bukan yang di sini ya. Oke, nah, ya sekarang kita masuk ke dalam bab hukum nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun itu nun mati ya, atau nun sakinah ya, sering kita sebut dengan nun mati gitu ya. Lalu tanwin itu an in un ya. Hujan petir Ustadz, maaf izin undur diri, semoga dimudahkan ya, diberkahi ya, hujan petirnya membawa keberkahan ya, insyaallah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Lanjut. Nah, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ya, hukum nun sukun dan an in un gitu ya, nun mati dan an in un. Di dalam hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 hukum tajwid secara secara umum. Yang pertama, ada yang namanya disebut dengan izhar ya. Oke, yang kedua ada idgham. Oke, yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa hakiki.
Nah, yang kita cari yang mana? Yang kita cari yang idhar, Bang. Oke, sip. Idhar itu dibagi dua. Ada idhar halqi, ada idhar mutlak. Atau ada juga yang bilang idhar wajib. Yang kita cari yang mana? Yang kita cari adalah idhar halqi. Oke. Ya. Nah, sekarang saya izin hapus dulu pembahasan kita yang lalu-lalu ya. Oke, oke. Perhatikan baik-baik teman-teman sahabat-sahabat sekalian ya. Oke. Nah, idhar halqi. Kita lihat rumusnya seperti apa. Idhar halqi adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan 6 huruf. Ya, pertemuan antara nun sukun atau nun mati ya atau an in un yang disebut dengan tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini. Misalnya ada hak besar, ada hamzah, ada hak besar, ada ain, ada hak kecil, ada ghain dan ada huruf kha. Ya. Nah, cara bacanya gimana? Kita lihat dulu secara tekstual ya. Cara bacanya ketika kondisi ini bertemu dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kenapa dia dinamakan dengan idhar halqi? Kenapa kondisi ini disebut dengan idhar halqi? Ya. Idhar itu artinya adalah jelas. Atau idhar itu artinya adalah terang atau jelas. Apa yang harus dibaca terang dan jelas? Yang harus dibaca terang dan jelas adalah bunyi an ya, bunyiannya harus dibaca jelas. Nih ya, bunyiannya dia harus dibaca jelas. Kenapa bunyian? Karena bunyi nun sukun dan tanwin itu bunyi konsonan ujungnya adalah an. Bunyi nun sukun gimana? An. Bunyi fathatain, dhammatain, kasratain, an, in, un. Semuanya konsonan an. Maka ketika kondisi idhar halqi ini dia mesti dibaca dengan keadaan jelas bunyi nun sukun atau tanwin bunyiannya. Ya. Nah, lalu apa yang disebut dengan halqi? Halqi itu artinya adalah tenggorokan. Kenapa disebut dengan tenggorokan? Ada apa hubungannya idhar halqi ini dengan tenggorokan? Nih, ya. Ini 6 huruf ini ya adalah huruf-huruf halqi. Ya, 6 huruf ini adalah huruf-huruf tenggorokan. Maksudnya gimana Bang huruf-huruf tenggorokan? Huruf-huruf yang dia makhrajnya, tempat keluar hurufnya dari tenggorokan. Hamzah dan hak besar itu dilafalkan dari aqsal halqi namanya. Aqsal halqi itu apa Bang? Aqsal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Oke, lalu ain dan hak kecil itu dilafalkan dari wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu artinya adalah tengah tenggorokan. Tsumma li waslihi fa ainun ha'u. Ain dan hak kecil dilafalkan dari tengah tenggorokan kita. Ya. Ghain dan kha dilafalkan dari adnal halqi. Apa itu adenal halqi? Adenal halqi adalah adenahu ghainun khauha, keluar dari ujung tenggorokan atau tenggorokan kita yang paling atas. Oke, sambil saya tunjukkan ya. Nih, perhatikan. Jadi kenapa dia disebut dengan idhar halqi? Karena nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi. Apa aja tadi? Pangkal tenggorokan. Ya, di sini. Ya, hurufnya apa saja? Hurufnya adalah hamzah dan ha besar di sini. Aha. Naik sedikit ke tengah tenggorokan ini ain dan ha kecil. Aha. Naik ke tenggorokan paling atas ini adalah huruf ghain dan kha. Kha. Makanya dia disebut dengan idhar halqi. Kenapa? Karena nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf-huruf tenggorokan. Paham nggak sampai sini? Coba pelan-pelan dulu ya. Oke, takutnya teman-teman sudah mulai oleng. Faham? Bisa difahami? Masya Allah, faham, Masya Allah ya. Terima kasih atas keaktifannya, terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas spiritnya ya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang pengen ikut gak ketinggalan live kita, dapat rekaman live kita juga, jangan lupa tungguin sampai akhir. Teman-teman bisa masuk secara free ke komunitas Majelis Bedah Tajwid kita. Ya, sudah ada 11.000 member. Nah, kegiatannya apa saja nanti teman-teman boleh lihat di bawah sini nih. Dari poin 1 sampai dengan poin 6. Ya, nanti kita akan buka di sesi paling akhir, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasan lagi. Berarti kita cek dulu, benar nggak nih? Benar nggak nih ayat yang sedang kita bahas ini idhar halqi? Oke, kita coba cek. Ada fathatain baris atas 2 berjumpa dengan huruf hamzah. Oke, kita cek betul nggak fathatain. Ingat-ingat ya, fathatain berjumpa dengan huruf hamzah. Ingat-ingat, fathatain berjumpa dengan huruf hamzah. Oke,
Kita lihat, ada nggak? Fathatain berjumpa dengan huruf hamzah. Ada nggak di sini fathatain? Ada. Mana, mana, mana? Coba kita tandain. Nih, ya, fathatain. Ya, berjumpa dengan huruf hamzah. Oke, coba cek di bawah. Ada huruf hamzah nggak? Oh, ada nih huruf hamzah. Oke. Ya, coba kita bulatkan juga atau kita tandai juga. Nah, berarti dia memenuhi syarat. Oh iya, berarti betul. Fathatain bertemu dengan hamzah. Berarti betul. Tuh, fathatain berjumpa dengan hamzah. Maka dia dilafalkan jelas ya bunyiannya an, lalu masuk ke dalam hamzahnya. Faja'alahu ghusaan a. Beres, gitu ya. Oke. Baik, jelas sampai sini? Nah, baik. Sekarang teman-teman kita lanjutkan kembali. Coba kita lihat dulu jam kita berapa menit lagi? 14.48. Oke, kita bahas satu bahasan lagi ya. Kita bahas satu bahasan lagi ya. Oke, baik. Coba kita lihat. Siang hari ini berapa banyak yang sudah beramal jariah? Di antara 1.200 orang yang memandang ya, kita lihat orang-orang yang dia sudah mengupayakan dakwah Quran ini tersebar. Kita lihat berapa banyak. Gak nyampe ya, gak nyampe setengahnya. Allahu Akbar. 160-170 orang yang sudah share ya. Siapapun Anda, semoga Allah muliakan berlebih kepada teman-teman semua. Siapapun teman-teman yang sudah share, siapapun di antara 1.200 orang, Allah Maha mengetahui dan malaikat tidak pernah berhenti untuk mencatat segala bentuk amal soleh teman-teman sekecil apapun. Ya. Oke, siapapun. Ya. Oke, sebelum live kita berakhir masih ada kesempatan untuk dapetin pahala jariah. Insya Allah jadi pahala jariah. Ya, masalah ada yang datang atau enggak kepada tautan yang teman-teman share. Ya, yang penting teman-teman ada itikad ikhtiarnya. Teman-teman mengejar. Di pojok kanan bawah HP teman-teman ada tanda panah, kelihatan tuh berapa banyak yang sudah share. Ya, oke, baik kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang masih dalam bahasan idhar halki. Jadi di sini ya, bunyiannya bunyiannya di sini, bunyiannya ya, dia dibaca jelas. An baru masuk ke hamzahnya. Wusa'an a. Oke. Nah, sekarang kita masih dari idhar halki. Ada 2 kesalahan atau 3, bahkan 3. Ada 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hukum tajwid idhar halki. Ya, saya tulis dengan tinta warna merah, berarti ini kesalahannya. Saya tulis di atas ya. Ada, Masya Allah, kurang ke atas kayaknya. Ada 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hukum tajwid idhar halki. Ya, apa? Yang pertama, banyak orang melafalkan bunyian di sini itu dengan bunyi pantulan, ya, memantul. Oke, ya, itu tidak boleh. Bang, taunya huruf an-nya itu dipantulkan, taunya dari mana? Terindikasi ada bunyi EU di ujung pelafalan. Ya, terindikasi ada bunyi EU tuh kalau di Sunda tuh dibacanya ya, Nah, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nih, saya izin zoom out. Ya, saya izin zoom out sedikit. Ya, saya tampilkan di atas saya. Oke, perhatikan. Nah, jadi jangan sampai kita lafalkan, lihat ya, kalimatnya di atas. Ya. Oke, jangan sampai kita lafalkan bunyian pada idhar halkinya, bunyiannya itu memantul. Faja'alahu ghusa'an ahwa, Nah, itu nggak boleh. Ini nanti soalnya kita bisa praktekkan dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7. Siratal ladzina an'a. Nah, banyak orang kan melafalkan nun sukun itu ketika nun mati itu mantul. Ya, bisa kita aplikasikan dalam surah Al-Fatihah kita. Ya, nggak boleh. Contohnya itu ada idhar halki juga. An'a, nun sukun atau bunyi an bertemu dengan ain. An'a. Banyak orang melafalkannya an'a. Nah, itu kan keliru juga. Ya, gitu. Oke. Nah, jadi jangan sampai teman-teman melafalkan di sini ya, sekali lagi tuh faja'alahu ghusa'an Oke, itu kita sebut dengan tetot. Nah, Bang, iya ya, kenapa saya pengen nanya dulu deh. Siapa teman-teman yang sering melafalkan bunyi nun atau bunyi an pada nun sukun atau tanwin sering mantul? Ya. Coba ada nggak?
Ustadz ada kelas online-nya, makanya nanti teman-teman yang pengen ikut kelas online-nya, baik yang free ataupun yang intensif, nanti teman-teman tungguin sampai akhir. Karena segala informasi terkait dengan kita, kalau teman-teman bersabar, nanti ada di sini, di komunitas Majelis Bedah Tajwid. Ya, tapi nanti harus belajar dulu sampai akhir. Oke, sip. Nah, tadi pagi udah ada talaki, siang ini kita nggak ada talaki dulu ya, waktunya mepet. Nanti malam kita ada talaki. Oke, siapa yang masih suka memantul ketika melafalkan idhar halqi? Faja'alahu ghusa. Maaf, faja'alahu ghusaan. Nah, itu jangan ya. Jangan ya, janji ya. Karena nun itu atau bunyi an itu kan, bunyi an itu adalah manifestasi dari bunyi nun ya. Nah, bunyi nun itu nggak punya sifat qalqalah. Ya, qalqalah tuh kan memantul. Yang punya sifat qalqalah apa aja? Yang punya sifat qalqalah cuma 5 loh. Ya, apa aja? Ba, jim, dal, to, qaf. Sering kita kenal yang populernya apa? Baju di toko. Ya. Nah, maka nun nggak termasuk. Atau bunyi an itu tak termasuk. Maka janganlah kita pantulkan. Nah, sekarang kita bahas. Kenapa nun sukun itu suka mantul? Perhatikan. Mohon maaf, saya izin zoom sedikit. Bismillah. Sret. Oke, perhatikan. Kenapa nun itu sering memantul? Karena lidah kita itu keburu turun duluan. Sedangkan huruf setelah nun sukunnya belum kita lafalkan. Perhatikan ya. Faja'alahu ghusaan nggak gitu. Yaitu kalau kita baca slow motion ya dengan tempo yang lambat misalnya ya, faja'alahu ghusaan jangan sampai tapi ketika lidah turun, huruf berikutnya juga berbarengan dengan lidah turun tuh dilafalkan juga. Tuh. Jadi nggak akan ada pantulan. Jelas nggak nih lidah saya nih? Kelihatan nggak dari sono? Dari sana. Faja'alahu ghusaan Jangan jangan biarkan lidah kita turun kecuali kita sudah siap melafalkan huruf berikutnya juga ketika lidah kita turun. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bahas pelan-pelan seperti ini biar teman-teman juga bahkan kalau kita izin tampilkan seperti ini ya, biar kita dibiasakan tidak asal lewat. Bukan asal lewat atau ya tidak dibiasakan kita melafalkannya asal baca gitu. Tapi tidak disempurnakan. Ya, ingat, masalah masalah dunia saja kita ingin yang terbaik. Jangan sampai masalah akhirat kita pengen seadanya dengan banyak dalih yang kita sampaikan. Jangan ya. Oke, lanjut. Nah, jadi jangan sampai memantul. Yang kedua, jangan sampai suara an di sini dia putus. Ya, banyak orang melafalkan ya kesalahan pertama memantul, akhirnya mencari alternatif biar nggak mantul, malah alternatifnya itu tak menjadi solusi, tapi menjadi kesalahan yang kedua. Ya. Nggak boleh terputus. Maksudnya gimana, Bang? Nah, bunyiannya di sini jangan sampai ada bunyian pada tanwinnya di sini, jangan sampai ada jeda dengan huruf berikutnya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Terasa nggak? Ada bunyian di sini yang dia putus. Ghusaan ahwa. Kerasa nggak? Ahwa. Jangan ya, nun itu dia nggak punya putus suara itu. Istilah dalam kaidah tajwidnya namanya sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu dia tertahan atau terputus suaranya. Nah, ini nggak boleh karena huruf nun atau bunyi an kan, bunyi an itu manifestasi dari bunyi nun ya, an. Nah, nun itu nggak punya sifat syiddah. Ya, nun itu sifatnya adalah apa? Saya tulis di bawah ya. Nun itu sifatnya adalah tawasutu.
ya, wa baina rikhwin wasyadidilin umar, atau nama lainnya adalah bainiyah. Dia tetap harus mengalir sedikit, ya. Maka ketika kita lafalkan, mohon izin, ya, Ghutsa'an a, tuh n-nya masih jalan sedikit, an a, an a, an a, enggak an a. Nah, jangan terhenti begitu. Halo, paham sampai sini? Coba ya, sini sudah mulai pada ngantuk ini. Nah, jam-jam ini soalnya nih, hati-hati nih. Ya, apalagi bahasnya bahas tajwid nih. Dan bahasnya bukan tajwid selewat lagi ya. Kita mengupayakan apa yang saya tahu saya sampaikan dengan segala keterbatasan saya. Paham? Nah, begitu. Oke. Baik. Sebentar ya, kita cek dulu sebentar. Oke. Baik. Oke. Ya. Nah, itu ya. Terakhir nih, terakhir. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya ya, kesalahan terakhir. Banyak orang melafalkan karena gak pengen mantul, banyak jadinya memutus suara. Nggak boleh juga. Oh, akhirnya banyak yang mencari alternatif lain biar nggak putus suaranya. Banyak orang melafalkan bunyian di sini ditahan terlalu lama. Tahan lama itu pun tak boleh. Contohnya bagaimana? Ini pun tetot ini, keliru. Contohnya bagaimana nih? Gini nih. Faja'alahu ghusaan a. Nggak boleh ditahan, nggak boleh juga dia n-nya ditahan seperti itu. Ya, ayo. Jadi nggak boleh mantul, ya. Nggak boleh putus suaranya dan nggak boleh tahan lama-lama. Ya, jadi karena dia gak pengen putus, dia akhirnya memantapkan, memastikan dia tidak terputus. Bagus. Tapi bukan dengan cara menahan lama-lama. Ya, begini, sekali lagi. Ya, saya izin tampilkan ayatnya di atas, ya, di atas kami, shred. Oke, ya. Nah, mohon maaf kalau terputus dengan bagian-bagian lainnya. Oke, perhatikan. Faja'alahu ghusaan a. Nah, nggak boleh lama begitu n-nya. Ya, tapi nggak boleh dengung ya Ustadz. Oh, bukan nggak boleh dengung, teman-teman. Ya, jadi gini, konsep dengung itu memang dia ditahan. Tapi gini, bukan berarti nun sukun di sini, maaf, bunyi n, teman-teman. Kan bunyi an itu kan bunyi manifestasi dari nun ya. Nah, nun itu nggak mungkin nggak ada dengung. Nun itu tidak mungkin tidak ada dengung. Di sini bunyi an ini ada nggak dengung? Kan bunyi an itu kan bunyi manifestasi nun sukun ya. Nun sukun itu punya gunnah, dia ada dengung. Tapi kadar dengungnya, nah gini ya. Oke, ini kita akan tampilkan deh. Ya. Kadar dengungnya ya. Oke. Itu gunnah naqis. Nih ya, tingkatan gunnah. Tuh. Ya, nun dan mim sakinah, nun dan mim itu dia gunnah. Dia ada gunnahnya, tapi dia nakis. Nakis itu apa? Dia gunnahnya tidak sempurna. Makanya dia walaupun ada gunnah, tapi kan Bang, bukannya kalau ada gunnah, ada dengung, harusnya ditahan 2 harokat kan? Lihat dulu di sini gunnahnya kan dia tidak sempurna, makanya dia nggak ditahan. Nun dan mim yang berharokat itu gunnah, jangan salah. Ada gunnahnya dia. Ketika kita melafalkan na, ma, kan bagian awalnya itu sebelum keluar vokal a, i, u-nya. Na, nah ketika atau na, nah itu dia masuk hidung. Nggak mungkin nggak masuk hidung. Saya juga pas belajar lebih jauh, waduh ya Allah, ternyata kalau kita belajar lebih jauh, bukan pusing, bukan. Oh ya Allah, Masya Allah, malah senang. Kenapa? Kalau teman-teman bilang itu jadi ribet, karena mungkin teman-teman tidak ingin berproses. Bukan tidak ingin berproses, maaf. Pengennya cepet-cepet, pengen instan, pengen ekspres. Mau kemana buru-buru? Ya, oke. Siapa yang baru tahu? Oh iya, guna itu ternyata ada guna akmal, ada guna kamil, ada tawasud, ada guna nakis, ada ankos. Ya, oke. Nah, begitu. Ya, biasanya gunah itu dia udah ditahan itu ketika dia sudah masuk ke gunah yang pertengahan sampai dengan tingkatan sempurna. Ya, kalau dia gunahnya nakis atau ankos,
tingkatannya lemah, tidak sempurna dan sangat tidak sempurna, itu dia nggak ditahan. Contohnya nun sukun dan mim sukun itu gunnah yang tidak sempurna. Nun dan mim yang berharokat itu gunnah yang sangat tidak sempurna. Begitu ya teman-teman ya. Jadi ada tetap dengung, cuman dia nggak ditahan dengungannya karena dia gunnahnya gunnah ankos. Maaf, nakis. Ya. Jadi nggak boleh ditahan lama walaupun ada dengung. An itu kan bunyinya pasti ada dengung dia. Ya. Sip. Kita coba baca bareng-bareng ya. Jadi jangan sampai memantul. Ya, maaf. Jadi jangan sampai memantul, jangan sampai putus suaranya, jangan sampai ditahan lama-lama. Ya. Oke, kita ulang lagi. Kita contohkan lagi beberapa kali Pak, kesalahan pertama, kesalahan kedua dan kesalahan ketiga. Ya. Nah, faja'alahu ghutsa'an ya. Yang kedua, jangan putus suara. Ghutsa'an ahwa. Yang ketiga, jangan sampai terputus suaranya. Jangan sampai ditahan lama-lama. Ghutsa'an ya. Baik. Sip. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman ya, karena udah mau azan asar. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Saya contohkan pelafalannya. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Oke, sekarang kita terakhir belajar, kita akan coba belajar ya dari Al-Quran tajwid perbaris kita. Baru teman-teman yang nanti pengen masuk ke dalam komunitas majelis bedah tajwid kita secara free, tungguin sampai akhir. Saya akan jelaskan sedikit, nanti teman-teman tinggal lihat informasinya di bawah seperti ini. Nanti cara masuknya di akhir. Sekarang kita terakhir belajar baca 2 ayat. Kita buka Al-Quran secara random ya. Kita baca 2 ayat, kita bahas belajar tajwid perbaris. Ya, dari Al-Quran fitur tajwid, setiap tajwidnya 1 tajwid per barisnya. 1 halaman ada 15 baris, 15 hukum tajwid dalam 1 halaman. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Oke, ya. Nanti yang masuk ke dalam komunitas kita, teman-teman akan mendapatkan informasi nanti ini ya, yang ada di layar bawah teman-teman tuh. Oke, sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Bismillah sebelum azan berkumandang sholat asar di Bandung. Ya, oke. Sip, kita baca bareng-bareng. Ada yang mau ikutan tajwid perbaris nih? Yuk ya, kita coba ya. Kita coba buka baca Al-Quran tajwid perbaris. Kita buka, nah kita buka random ya. Oke. Sip, saya izin agak zoom dulu biar teman-teman lebih enak bacanya. Oke, kita mulai dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sekitar 2 ayat karena ini ayatnya panjang. Surah Al-Hajj ayat 24 dan 25 ya. Wa hudu ila thayyibi minal qaul. Di sini ada tulisan jim, artinya dia boleh stop, bisa lanjut. Pengen tahu lebih jauh apa namanya? Tinggal lihat di samping barisnya. Ada tanda wakof. Jim tadi artinya adalah wakof jaiz. Boleh berhenti atau meneruskan bacaan. Ya, oke. Nah, di sini ada fitur tajwid perbaris. Jadi ada kode alfabetik seperti ini, yang dimana itu teman-teman nanti bahas di setiap samping barisnya. Tuh, ya. Kalimat atau ayat yang dibahas bagian mana? Di bagian bawah kode alfabetnya. Nih, misalnya nih ya. Minal qaul. Di bagian kalimat al-qaul, pada penggalan qaul, ada kode huruf Y. Apa hukum tajwidnya? Kita bahas di samping. Minal qaul. Dikasih kode blok warna, itulah kode Y tadi yang kita baca. Hukum tajwidnya, bagian qaul tadi yang dikasih kode blok warna adalah mad layyin. Apa itu mad layyin? Panjangkanlah bacaan bervokal ai atau au. Kalau dia tebal jadinya qaw. O gitu ya, selama 2, 4, atau 6 harokat jika berwakof dengan 1 huruf sesudahnya dalam 1 kalimat. Maka dibaca minal qaul. Praktekan minal qaul. Tinggal kita praktekan baca ke sini.
Al-Quran, tajwid berbaris, Al-Quran aplikatif buat belajar. Wahudu ila tayyibi minal qawl. Wahudu ila siratil hamid. Lanjut lagi. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Capek nafas? Henti di sini. Mulai lagi dari sini. Sebelum kita mulai, ingat, kita sedang belajar tajwid berbaris. Di sini ada kode huruf G. Berarti tandanya kalimat atau huruf di bawahnya akan dibahas. Apa kalimatnya? Inna pada penggalan nun tasydid. Ada hukum apa di sini? Dibahas di setiap samping barisnya. Inna dikasih kode blok warna, itu kode G artinya gunnah. Bacalah nun atau mim bertasydid yang dia berwarna pink disertai dengung selama 2 harokat. Innalladzina kafaru dan seterusnya. Lanjut. Wal masjidil haramil, maaf kita ulang. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Perhatikan di sini ada kode X. Ya, kalimat di bawahnya akan dibahas. Ada nun kecil, itu disebut dengan X, nun wikoyah. Bacalah nun kecil di bawah huruf dengan bacaan ani. Ya, atau ni. Nun tersebut adalah pengganti bunyi tanwin. Sawa'anil 'akifu. Sawa'anil 'akifu. Allahu Akbar. Lanjut ya, sedikit lagi ya. Tadi kita di sini berhenti kenapa? Karena ada kola. Kola itu apa? Nih. Ya, kola, tanda wakof, kola, wakof aula, lebih baik berhenti. Makanya tadi di sini kita berhenti. Lanjut sedikit lagi. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Nih, di sini ada kode N, berarti kalimat di bawahnya wa may yurid. Pada penggalan mayu ada hukum tajwid apa? Dibahas di sampingnya. Mayu, hukum tajwidnya apa nih? Dikasih kode blok warna, yaitu kode N tadi, idgham bigunah. Leburkanlah bunyi nun mati atau tanwin pink jika bertemu dengan 4 huruf ini. Mim, nun, waw, atau ya disertai dengung selama 2 harokat. Wa may yurid. Ya. Oke. Shadaqallahul azim.